Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang metode pendekatan antropologi hukum. Nama dan NPM akan dibacakan saat kita membacakan pembagian materinya. Saya, Delia Luciana, NPM 181205x24, akan membahas tentang latar belakang mengapa kita mempelajari sebuah antropologi hukum. Antropologi hukum itu berasal dari dua kalimat yang mana berasal dari bahasa Yunani, yang artinya anthropos, yang artinya manusia, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, antropologi ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Dan dalam antropologi hukum itu berarti bahwa ilmu mempelajari manusia yang berhubungan dengan hukum. Seperti yang kita ketahui, yang pertama adalah dalam sebuah disiplin ilmu kita tidak boleh hanya berpatokan pada satu buah kalimat dan menelan secara mentah-mentah. Jadi dalam perspektif antropologi hukum ini kita membahas antropologi dengan melepaskan segala pemahaman yang sempit dari antropologi hukum, serta menyuarakan sebuah persamaan. Jadi kita akan menjelaskan antropologi hukum itu detail, mulai dari mengapa harus dibahasnya sebuah antropologi, kegunaan ilmu antropologi hukum, dan metode-metode perencanaan dan metode-metode dari pemahaman antropologi hukum itu sendiri. Dalam suatu manusia itu erat kaitannya dengan ilmu antropologi, mulai dari norma, agama, dan segala apapun yang dilakukan oleh manusia itu tidak terlepas dari yang namanya ilmu antropologi. Metode yang akan kita bahas itu adalah ada metode historis, metode normatif, metode deskriptif, dan studi kasus. Tapi sebelum itu, kita akan membahas tentang sebuah ilmu antropologi itu sendiri dalam mata hukum. Ilmu antropologi hukum itu adalah ilmu hukum yang mempelajari tentang manusianya, manusia pelaksana hukum, yang mana berkaitan dengan sebuah norma, sebuah aturan, sebuah undang-undang, dan sebuah cara pandang dan cara hidup sebuah manusia dalam hukum. Jadi dalam ilmu antropologi hukum, kita membahas tentang subjek hukum atau pelaku dalam hukum itu. Kemudian metode-metode akan dilanjutkan dengan rekan saya, Adi Edwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Edwin Kristanto, NPM 001, akan menjelaskan tentang pengertian metodologi pendekatan antropologi hukum. Antropologi hukum adalah suatu ilmu yang didasarkan atas observasi yang luas tentang kebudayaan, menggunakan data yang terkumpul dengan menetralkan nilai, analisis yang tenang atau tidak memihak. Adapun pendekatan dalam dunia ilmu pengetahuan, maka dari istilah pendekatan adalah sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat, memperlakukan suatu yang menjadi perhatian atau masalah. Bersama dengan itu, makna antropologi hukum juga mencakup berbagai teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data sesuai dengan cara melihat dan memperlakukan masalah yang dikaji. Dengan demikian, pengertian pendekatan atau metodologi bukan hanya diartikan sebagai sudut pandang atau cara melihat sesuatu permasalahan yang menjadi perhatian, tetapi juga mencakup pengertian metode-metode atau teknik-teknik penelitian yang sesuai dengan pendekatan tersebut. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian pendekatan metode normatif eksploratif, yaitu mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya melalui norma hukum yang sudah ada atau yang dikehendaki sebatas norma hukum yang berlaku, melainkan melihat perilaku manusia. Barulah mengetahui hukum yang akan diterapkan metode ini.
bukan saja untuk mengetahui norma yang ditetapkan atau digunakan pelaku pada peristiwa hukum, namun juga sampai pada perilaku hukum dan sebab akibat dari perilaku tersebut. Apabila normatif hanya mengetahui kaidah hukum yang akan digunakan, maka penyelesaian peristiwa hukumnya saja cukup sampai di situ. Dalam hal kebanyakan oleh para sarjana hukum atau para penegak hukum seperti polisi yang membuat berita acara pemeriksaan terhadap tersangka, lalu jaksa yang menyiapkan surat tuduhan untuk diajukan kepada pengadilan, dan hakim menetapkan keputusan pengadilan. Lalu ada para penjabat pemerintah yang menyelesaikan sengketa hak-hak tanah rakyat untuk kepentingan pembangunan. Maka dengan demikian bersifat pendekatan yang normatif yuridis banyak dilakukan oleh para sarjana hukum atau para penegak hukum. Saya Siti Apriliani, NPM 1912-000002 akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan menggunakan metode historis. Pengertiannya yaitu mempelajari perilaku manusia melalui sejarah, kebiasaan yang ada di dalam masyarakat menjadi kebiasaan adat, berkembang menjadi hukum adat yang dipertahankan oleh penguasa lalu menjelma sebagai hukum negara. Mempunyai tujuan untuk mengkonstruksi peristiwa masa lalu dengan objektif dan terstruktur dengan cara mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan fakta dan mendapatkan kesimpulan yang kuat. Contoh metode historis yaitu penyusunan sejarah Indonesia. Saya Novalia Krisna akan menjelaskan pengertian pendekatan menggunakan metode deskriptif atau perilaku. Pengertiannya yaitu mempelajari perilaku manusia dan budaya. Hukumnya merupakan hukum yang nyata tanpa adanya aturan hukum ideal. Metode ini akan menjadi sempurna apabila disertai dengan metode kasus. Tujuan dari metode deskriptif yaitu untuk menjelaskan, mendeskripsikan, dan juga memvalidasi fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Metode ini merupakan sebuah penelitian naratif yang digunakan sebagai desain riset kualitatif dan kuantitatif. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian pendekatan menggunakan metode studi kasus. Jenis pendekatan ini untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan cara mengumpulkan berbagai macam informasi yang mana akan menghasilkan sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya metode pendekatan antropologi hukum diharapkan mampu untuk memecahkan berbagai persoalan yang melilit umat Islam saat ini. Dan dengan adanya pendekatan antropologi hukum juga diharapkan mampu menjembatani untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia saat ini. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.